ternyata lampunya menyala teman-teman ya. Dan ternyata kipasnya mutar ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali bersama servis abal-abal ini teman-teman ya. Teman-teman semua, ini di hadapan saya sudah ada bekas mesin TV ini. Ini sudah tidak terpakai lagi ya, banyak komponen yang sudah dicabut, ini sudah diambil ya. Ini saya akan memanfaatkan komponennya, salah satu komponennya ini untuk dijadikan alat yang sangat berguna ya untuk kehidupan sehari-hari kita, terutama buat pengguna elektronik yang menggunakan tegangan baterai teman-teman ya. Apa dia yang komponen yang akan saya ambil, yaitu ini teman-teman ya. Ini ada dioda, ini dioda sisir, sepertinya 5 ampere ya kalau nggak salah ini. Baik teman-teman, akan kita lepas dulu. Silakan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya tidak gagal paham apa yang akan kita buat ini dengan sebuah dioda bekas dari mesin TV ya, yang sangat berguna dalam kehidupan kita, terutama pengguna barang-barang elektronik menggunakan tegangan baterai teman-teman ya. Kita lepas dulu ini. Untuk komponen ini bisa teman-teman dapatkan di tukang loa, di tempat-tempat servis banyak teman-teman ya. Tidak usah dibeli, ini cukup mudah didapat. Kita lepas dulu. Ini dia. Untuk mesinnya kita tidak perlukan, kita singkirkan ya teman-teman ya. Ini dioda. Ini dioda ada kutub positif sama kutub negatif ini teman-teman ya. Yang di tengah dua ini untuk input AC-nya. Jadi teman-teman semua, saya sudah siapkan sebuah lampu ini. Ini lampu 12 volt ini teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja untuk bebannya ya. Ini dioda atau alat ini akan kita buat alat anti rusak ini teman-teman ya. Ini kita ukur dulu mana yang positifnya. Sepertinya yang ini yang positif ya. Kita coba dulu ya. Ini ada tegangan baterai ini teman-teman ya. Kabel baterai. Kita ukur dulu. Ini kabel positifnya. Ini teman-teman ya, 12 volt. Kita coba nyalakan dulu lampunya, apakah lampunya ini masih nyala ya. Lampunya ternyata masih menyala ini teman-teman ya. Baik teman-teman semua, ini kabel positifnya. Kita kasih timah dulu. Ini alat canggih yang sederhana teman-teman ya. Ini juga kita kasih timah. Kabel merahnya ini kita solder di terminal positifnya ini teman-teman ya. Ini positif. Untuk dioda ini ada tanda positifnya ini teman-teman ya. Kalaupun tanda ini tidak ada, ini ada tanda di atasnya. Ini artinya positif ya. Yang negatifnya kita ke kutub negatif di sini. Nah, sekarang sudah kita solder. Kemudian kita solder lagi kabel baterainya.
Jadi apa yang akan kita buat teman-teman ya, ini alat anti rusak ya. Kalau kebalik aki, barang elektronik kita yang khususnya menggunakan baterai tidak bakalan rusak ini teman-teman ya. Coba kita pasang di sini. Ini yang negatif, kita solder di sini teman-teman ya. Ini yang positifnya, yang kabel biru positif, kita solder di sini. Ternyata lampunya menyala teman-teman ya. Menyala dengan sempurna, tidak ada pengurangan dayanya sepertinya. Kemudian kita pindah yang positif ke negatif teman-teman ya. Ini kita pindah ke sini. Ini anggap saja kita kebalik pasang aki. Lampu kita tetap menyala teman-teman ya. Kita ilustrasikan, kita kebalik ke masang akinya atau baterainya, lampu tetap menyala teman-teman ya. Ini sangat canggih sekali. Jika teman-teman semua punya alat elektronik menggunakan baterai, kita coba pindah lagi di sini. Ini kabel birunya untuk positif, kita pindah ke sini. Sementara negatifnya kita pindah ke sebelahnya. Apakah masih menyala ya? Ternyata masih menyala ini teman-teman ya. Ini untuk beban bisa apa saja teman-teman ya. Bisa lampu, bisa yang lain-lainnya. Misalnya teman-teman di kapal kan menggunakan tegangan baterai itu teman-teman ya. Alat-alat komunikasinya seperti radio, GPS-nya, dispendernya ya. Ini akan saya coba ke kipas angin DC 12 volt. Apakah tetap mutar ya ketika kebalik aki? Ini saya potong dulu kabel merahnya, positif berarti. Kabel hitam negatif. Yang merah kita pasang ke kutub positif, ini tandanya. Ini tanda juga ada, berarti dia positif ini teman-teman ya. Yang negatif kita pasang ke kutub negatif. Dan ternyata kipasnya mutar ini teman-teman ya. Kipas mutar dengan sempurna. Coba kita balikkan baterainya. Ini tegangan baterai. Ini yang positif kita pasang ke yang negatifnya tadi. Kita pindah ke sini. Apakah kipas kita tetap mutar ya? Kita coba. Dan ternyata kipas kita tetap mutar ini teman-teman ya. Artinya barang kita anti rusak teman-teman. Jika kebalik pemasangan baterai, ini putarannya sempurna, tidak ada pengurangan daya. Dengan alat yang sederhana ini kita sudah bisa bikin alat anti rusak nih teman-teman ya. Untuk bebannya yang lebih besar, maksudnya beban itu seperti kipas ini, kita menggunakan apa ya, seperti radio komunikasi. Ini diodanya bisa kita perbesar ukurannya teman-teman ya. Bisa kita pasang di heatsink untuk mengurangi panas. Karena bebannya besar, otomatis diodanya akan panas teman-teman ya. Misalnya radio kita pasang di sini, kita pasang dioda peta yang bridge, yang bodinya besi itu boleh juga ya teman-teman ya. Karena semakin besar bebannya, diodanya semakin panas ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua silahkan dicoba, cukup sederhana. Dengan menggunakan mesin TV bekas, Anda sudah bisa bikin alat yang canggih, yang anti rusak. Terutama tegangan DC 12 volt ya teman-teman ya. 24 volt pun boleh ya. Untuk di truk-truk ya, atau di kapal kan ada yang 24 juga ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan di subscribe, di like, dan di komen teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Silahkan dicoba. Menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana ini. Teman-teman datang saja ke tukang loa atau ke tempat-tempat servis. Minta saja diodanya. Ini untuk beban bisa apa saja teman-teman ya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan tegangannya. Misal 12 volt atau 24 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.